bagaimana saat kita bisa mendapatkan aneka kemudahan, ya, terhindar dari banyaknya kesulitan demi kesulitan. Kita menjadi seorang yang bermagnet rezeki. Kita langsung lanjut aja ya Bunda Dina ya, karena saya hanya waktu setengah jam aja nih, ya. Bismillah, nanti bisa lebih cepat ya. Saya sepil sedikit Bapak Ibu ya, bagaimana untuk menjadi magnet rezeki itu kita tahu konsepnya gitu ya. Konsepnya dari magnet rezeki itu ada 3 kalau yang saya amati ya, saya amati ada 3, yang ada di telegramnya Pak Nas ada 2 gitu ya, tapi saya amati ada 3 mungkin lebih gitu ya. Yang pertama gitu ya, yang ala saya gitu ya, kita punya pisau gitu ya, kita punya pisau nih, jiwa kita kan bagikan pisau ya. Nah kemudian saat pisau kita ingin tajam gitu ya, untuk bisa dipergunakan mengiris banyak bawang ya, kemudian keperluan yang lain tentu harus diasah, bener enggak ya kan, di batu yang namanya wungkal gitu ya, atau mungkin di alat ya, alat yang untuk mengasah kan ada ya, terbuat dari apa kayak gitu ya, mungkin di toko-toko yang menjual peralatan seperti itu ada gitu ya, harus diasah agar tajam gitu kan. Nah pada saat dipakai terus kemudian enggak mau diasah kembali, tentu menjadi tumpul gitu ya, makanya perlu untuk diasah kembali, akhirnya nanti mudah ajaib. Nah sekarang ini, malam hari ini kita punya jiwa telah diasah, saat ini masih diasah gitu ya. Nah konsep yang kedua apa nih? Konsep yang kedua adalah ya, pada waktu kita ingin menjadi orang yang bermagnet rezeki gitu ya. Nah diri kita diibaratkan sebuah besi gitu ya. Diri kita awalnya ndak ajaib gitu ya, diri kita biasa aja kayak besi hitam biasa gitu ya. Nah kemudian besi hitam ini agar menjadi besi yang bermagnet itu harus digesek dan digosok pada benda yang bernama magnet sungguhan. Magnet sesungguhnya diasah di situ. Kemudian besi hitam itu ternyata setelah didekatkan ya dengan adanya besi-besi yang lainnya ya, yang kecil atau sedang atau besar, itu malah nempel gitu, ketarik oleh besi yang sudah dimuati oleh energi magnet karena sudah digesek dan digosok, telah diasah juga gitu kan. Nah besi biasa tadi ya, apabila tidak diasah lagi, tidak digesek lagi pada benda yang bernama magnet, akhirnya menjadi besi biasa lagi, tidak bermagnet rezeki, seperti halnya diri kita. Kalau kita tidak mau berlatih lagi, kita tidak mau praktek lagi, kita menjadi orang yang biasa, terlempar kita dari dunia kuantum, menjadi penduduk yang biasa, bukan penduduk yang luar biasa. Ini konsep yang kedua. Konsep yang ketiga yang luar biasa Bapak Ibu ya, pada waktu kita ingin mendapatkan rezeki ya, dulu sebelum kita tahu magnet rezeki, kita tangkap kupu-kupu satu persatu gitu kan. Kemudian kita ingin bermain dengan kupu-kupu itu, keranjangnya kita buka ya, satu gitu kita ingin keluarkan, tapi di hati kita was-was, jangan-jangan kupu-kupu yang lain ikut berterbangan nih kayak gitu, jangan-jangan nanti semua menjadi kabur nih, meninggalkan saya gitu kan. Nah ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketidaknyamanan dalam kehidupannya karena mengejar kupu-kupu dan dapatnya sedikit, bahkan lelah, capek ya karena mengejar-ngejar. Nah agar ajaib bagaimana nih, agar nanti kupunya datang dengan sendirinya bagaimana, karena saat mengejar ini butuh energi yang besar. Bisa jadi kupunya di keranjang tadi udah dikumpulin, mau bermain dengan kupu-kupunya malah pergi meninggalkan ya diri kita. Lalu bagaimana agar kita itu nyaman kehidupannya? Maka buatlah taman ya, buat taman nih, agar apa nih, saat kita sudah membuat ada taman ya, ada tumbuhannya telah ditebarkan ya, kemudian disirami, dirawat ya, tumbuhlah, ada daun-daunnya, lalu ada bunga-bunganya ya, bunga-bunganya banyak bermekaran. Sunatullah terjadi nih, kupu-kupu kemudian ada di taman-taman kita yang sudah berbunga. Nah kupu-kupu itu rezeki. Kita tidak tahu tuh kupu-kupu dari mana asalnya, itu tidak tahu. Mereka datang dengan teman-temannya. Nah, ini diibaratkan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bermagnet rezeki ya, Bapak Ibu membuat taman. Membuat taman itu bagaimana? Mencangkul, menunduk, benar enggak? Kalau menangkap kan berarti kan ini dangak gitu ya, mendangak ininya, kepalanya, menandakan bekerja itu seperti inilah rasanya gitu kan ya, mengejar-ngejar kupu-kupu. Tetapi coba kita buat taman. Buat taman disimbolkan dengan menunduk, ya kan, nyangkul Bunda Dina, ya kan, nyangkul gitu.
Nah, saat ini Bapak Ibu menunduk apa nih? Baca Al-Qur'an. Ini masih kita masuk ke konsep magnet rezeki Bapak Ibu. Menunduk nih, baca Al-Qur'an, bagaikan kita mencangkul gitu ya. Sedekahnya apa nih? Menyiraminya apa? Sedekah besok Jumat peduli gitu. Merawatnya bagaimana? Dengan cara membaca ya, bareng-bareng sambil mendoakan. Inilah konsep magnet rezeki Bapak Ibu. Akhirnya apa? Bapak Ibu besok hari plong nyaman, kupu-kupunya datang satu. Sehat walafiat, datang lagi satu. Suaminya, istrinya makin sayang, datang lagi sama teman-temannya kan kupu-kupunya. Kupu-kupunya itulah rezeki. Kemudian yang jualan jadi laris, datang lagi kupu-kupunya yang warna-warni. Nah, ini yang namanya kupu-kupunya berdatangan tidak satu jenis, tapi berjenis-jenis bareng dengan teman-temannya. Keren apa keren Bapak Ibu? Ya kan? Nah, ini yang perlu kita untuk bisa perjuangkan Bapak Ibu, yaitu membuat taman. Agar kita tidak mengejar rezeki, tetapi kita dikejar-kejar rezeki. Lalu ajaibnya Bapak Ibu, saat malam hari tiba ini apa maksudnya? Malam hari tiba itu adalah kita ada tumbukan, ada persoalan, ada ujian. Kita tidak galau lagi. Malam hari gelap gulita, tapi kita terang benderang, tidak galau, tidak gelisah, tidak sedih. Karena apa? Udah ada jurusnya, wow keren. Paham di dalam hati, besok ada matahari, tentu kupu-kupu akan datang lagi. Benar, ternyata terjadi seperti itu. Setelah matahari ada, ujian sudah berlalu, kupu-kupu kembali berdatangan, bahkan makin banyak. Ya, inilah konsep magnet rezeki Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk kejar kupu-kupu, maka mereka akan menjauh. Nah, Bapak Ibu yang belum belajar ada di RMR ya, gitu ya. Ini saya sepil-sepil agar nanti masuk nih saat kita akan mengamalkan ya satu wirid yang untuk bisa terhindar dari kesulitan kehidupan. Karena pada saat kita wiridan nanti itu ya dalam waktu yang singkat itu kita masih menanam kayak gitu Bapak Ibu. Ibarat kita masih nanam ya, menanam di sana ada masuk buah keajaiban juga kayak gitu ya. Nah, pada saat kita mengejar-ngejar kupu-kupu gitu ya, mereka justru malah menjauh gitu. Misalnya dapat cemas gitu, takut kupu-kupunya pergi lagi ya. Namun jika kita semua ya fokuskan waktu kita untuk membangun taman yang indah, maka kupu-kupu mendatangi kita. Kemudian ketika kita fokus untuk meningkatkan taman-taman pikiran kita, saat ini nih kita masih meningkatkan taman dari pikiran kita. Pikiran apa? Pikiran sadar dan bawah sadar. Ya, sampai ketidak sadar ke bawah gitu, ke bawah nyamannya gitu. Tidur kita jadi tenang gitu. Bunda Dina sama Bunda Pita mesti cerita, Bunda aku kalau setelah ngaji Jumat itu ya kok tidur tuh enak banget gitu ya. Karena jiwanya itu udah penuh dengan makanan gitu ya. Jadi kayak kenyang banget gitu ya. Kayak tidurnya tuh puas banget gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Karena apa? Fokus kita meningkat ya, meningkat kayak membooster ke taman pikiran kita. Dengan energi positif yang kita inginkan di dalam kehidupan, ya kemudian mudah datang rezeki-rezeki itu, ya kemudian ketarik kita seperti punya magnet. Keren ya? Maka kita perlu kejar semaksimalnya. Ini kejar nih malam Jumat ini. Amalan ini kita kejar, gitu kan? Untuk apa? Untuk bisa menarik hasil yang optimal. Bacanya banter, kemudian dibuka HP-nya, pakainya pakaian putih, ada air doanya, bacaannya sudah di print out, kayak gitu kan. Nah, hasilnya akan maksimal. Kemudian, yang perlu dijaga adalah kesabaran. Sabar waktu saya ayaswi, amin, ayaswi, amin. Sabar. Menandakan Bapak Ibu perlu sabar di dalam kehidupan. Ya. Kemudian di sanalah Bapak Ibu masih menanam benih. Bukannya kemudian Bapak Ibu langsung memanen, memakan buahnya, bukan Bapak Ibu. Nah, akhirnya ada yang kayak gini, Bunda aku udah ikut RFF LOP gitu ya, tapi kok belum ajaib. Karena masih proses menanam, perlu kesabaran dalam kehidupan. Hari Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu saat ini masih menanam benih, bukanlah di mana kita kemudian bisa langsung memakan buahnya. Tidak, proses dulu. Ya kan udah Dina, ya tebar benih kan tumbuh dulu gitu, udah langsung berbuah. Kalau langsung berbuah karena akarnya belum kuat, nanti malah tumbang nih ya pohonnya gitu kan. Makanya kita perlu beri waktu benih yang kita tebarkan ini, kita bersabar ya untuk bisa tumbuh. Kemudian kita rutin pupuk, kita sirami, kita rawat tanaman itu
Setiap hari ada poster-poster dari Bunda Pita. Setiap hari ada peringatan dari saya, ayo tahajud, ayo ada zikir pagi, ada zikir petang. Kemudian dibuatkan tabel. Ini kan untuk merawat tanaman kita. Bapak Ibu ikuti di sana. Bapak Ibu lakukan, ya praktekkan di sana materi-materinya, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu ada ikut gabung di Riyadhah ini yang tadinya sudah keluar, gabung lagi yang sudah di dalam, tetap jaga kursinya, jaga makomnya gitu ya. Ikuti mentoring hariannya Meraih Keajaiban. Kemudian masukkan data-data program baru ya. Ada doa-doa yang saya berikan seperti halnya nanti saya berikan. Kemudian usaha di wilayah nyata. Bapak Ibu harus ada kerja, harus ada skill yang ditingkatkan, harus ada potensi, harus ada kemampuan yang diasah kembali. Karena kita butuh ada yang namanya peluang-peluang baru. Gitu Bapak Ibu. Ya, saat ini peluang saya. Saya buat sabun Bunda Dina. Saya buat sabun. Kemarin aku buat sabun kan. Terus saya taruh ada di itu kan ya, ada di status gitu. Wah, langsung banyak. Udah keren. Jadi sabunnya mereknya Extra Clean gitu. Nanti saya taruh di toko Raffi Pajang seret gitu kan. Kalau saya jalan-jalan bawanya sabun, Mas mau nyoba Mas, Bu mau nyoba Bu. Nah, apa kan sales lagi kayak gitu kan. Kayak tadi saya ngirim bola kan di Limpung gitu kan. Alhamdulillah ada pesanan. Jadi tiap hari ada pesanan ya, jalan-jalan sebentaran gitu Bunda Dina. Yang penting materi udah siap kayak gitu kan ya. Makanya ada usaha nih, ada gerak langkah gitu ya. Karena kita perlu yang namanya dana gitu. Ya dana gitu kan. Kita perlu loh Bapak Ibu ya. Enggak ngaji terus kayak gitu. Ya, Sayyidina Umar aja enggak boleh ya. Oh itu sahabatnya, teman-temannya, jamaahnya gitu kan. Kok cuma di masjid aja, kemudian ditampol punggungnya. Mas, kok jenengan orang kerja we priyen dongo terus kayak gitu. Enggak boleh. Kamu masih produktif, harus kerja, ada kerjanya kayak gitu kan. Jadi kita harus berusaha Bapak Ibu ya. Enggak doa terus itu enggak ya. Nah, kemudian kita untuk sirami senang memberi ya. Untuk apa nih? Untuk nanti bisa menumbuhkan benih-benih proyeksi. Benih-benih LOP, impian kita yang ada di pikiran kita itu muncul intuisi Bapak Ibu. Muncul ada kayak intuisi ini namanya insting kayak gitu ya. Mengarahkan langkah kaki kita ke ke jalan-jalan yang di situ diridhoi Allah. Dengan sabar dan yakin buah kehidupan Bapak Ibu segera tumbuh berkembang dengan ada benih yang Bapak Ibu telah tanam. Nah, Bapak Ibu, di sini tempatnya untuk kita bisa menanam, merawat, ya, kemudian menyiraminya. Bapak Ibu LOP-nya ada di tempat masing-masing. Nanti panennya juga Bapak Ibu di tempat masing-masing. Paling kita dengar tok ya Bunda Dina ya. Bunda Tuti Warma udah tambah toko, alhamdulillah, gitu kan? Bener enggak? Ya, Bunda Dokter Ika udah buka, wah keren, kos-kosan apalah, klinik kesehatan, wah Masya Allah, alhamdulillah, kayak gitu kan? Kita dengernya kan alhamdulillah tuh. Nah itu, ya kan? Yang kemudian pemupukannya di malam Jumat ini, disiraminya besok, dirawatnya sekarang ini, di samping dirawat secara fisik gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu konsepnya magnet rezeki. Oke. Kenyataannya ya, masih ada yang hidupnya tidak mudah. Ya warna-warni kehidupan kan, ada yang sudah ajaib, ada yang belum. Karena usahanya memang tidak sama gitu kan ya. Diberi ada varian berbagai jenis untuk apa? Biar saling memberikan warna kehidupan. Tidak sama semua. Kalau sama semua nanti di surga ya gitu. Ya. Jadi ada hidup yang mudah, ada yang belum mudah nih. Nah, penuh dengan ada persoalan, saya berikan nanti doa ini ya. Bacanya 11 kali ketika sujud terakhir dalam sholat ya. Baik sholat fardu ya ataupun sholat sunnah. Nah, nanti diamalkan. Saat sujud yang terakhir ya Bunda Dina dan Bapak Ibu semua, jangan langsung angkat kepala gitu kan. Ya, jangan langsung angkat kepala. Jadi sebelum kita baca ini jangan kemudian langsung bangun ya. Doanya sangat pendek, enggak panjang gitu ya. Pun izin bertanya perbandingan presentasi ikhtiar dan doa. Oke. Bunda Tiara nanti ya. Nanti saya diingatkan ya Bunda Pita ya. Ada yang bertanya di Bunda Mbak Tiara, wah keren. Ya, keren ya. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ya karena ini biar nyambung ya. Jangan angkat kepala dulu ya sebelum kita membaca doa yang ini. Doanya pendek enggak panjang.
Karena yang panjang-panjang itu melelahkan. Enggak ya, kita guyon aja. Kalau yang RFFLOP Al-Waqiahnya panjang enak gitu ya. Panjang-panjang di rumah yang untuk ibu-ibu juga enak-enak itu. Enggak, jangan harus. Ini kita masih ngaji. Doanya pendek, wiridannya pendek, bacanya 11 kali. Bacaannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna mahroja. Gampang kan? Catat seluruhnya. Ya, doanya Allahumma rizukna mahroja. Ada di grup sudah saya sepil ya. Artinya Allahumma rizukna, ya Allah berikanlah kami mahroja, jalan keluar. Nah, kita manusia itu banyak hajatnya Bapak Ibu. Nih, ada sugestinya dari saya. Manusia banyak hajatnya. Benar enggak Bunda Dina? Ada pengen jualan laris, badannya sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, pengen suaminya taat dan setia, anak-anaknya soleh-soleh, wah truk. satu tronton permintaannya. Belum nanti pengen beli baju baru, beli makanan yang enak. Banyak hajatnya ya. Nah, kemudian banyak persoalannya. Di samping banyak hajat, banyak persoalan, banyak urusannya, banyak maunya gitu kan. Tetapi diri kita terbatas. Kita punya banyak keterbatasan. Maka semua itu kita mintakan kepada Allah dengan Allahumma rizukna makhroja. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar. Jadi semua keinginan itu diwakili satu. Ini Bapak Ibu, Allahumma rizukna makhroja. Nanti Allah Maha tahu gitu. Allah Maha tahu apa sih yang perlu Allah berikan jalan keluar pada kita gitu. Jalan keluar dari apa nih? Dari segala macam persoalan, gitu ya. Dari segala macam hajat yang belum direalisasikan. Nah, contohnya, bila Bapak Ibu yang masih tidak sehat, ya, maka nanti saat baca itu tadi Allahumma rizukna mahroja, maka nanti akan sehat. Bila Bapak Ibu yang kehidupannya sekarang ini masih sempit, maka nanti Bapak Ibu akan diberi mahroja, jalan keluar ke lapangan. Bila Bapak Ibu kehidupannya maaf saat ini mungkin masih sedih, masih susah, sampai nangis tadi ya doanya gitu ya. Nanti akan diberi mahroja, kesenangan, kebahagiaan dan lain-lain. Nah, permintaan ini semua terangkum dalam satu doa yang singkat, Allahumma rizukna mahroja. Jadi dibaca setelah baca tasbih ya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali itu ya. Kita baca itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu Allahumma rizukna mahroja. Allahumma rizukna mahroja. Allahumma rizukna mahroja sampai 11 kali. Di setiap sujud terakhir di sholat-sholat kita, baik sholat yang wajib maupun yang sholat sunnah. Bismillah. Doa-doa Bapak Ibu apa saja LOP-nya nanti akan diberikan jalan keluar. Nah, kenapa bacanya saat sujud? Karena Rasulullah katakan as-sajidu ala tahta khoda mailahu ta'ala. Orang yang masih dalam keadaan sujud, dia berada di posisi paling dekat dengan Allah. Bisikannya itu adalah melangit walaupun sujudnya ada di bumi. Dahinya menyentuh ada di bumi, hidungnya menyentuh ada di bumi, telapak tangannya ada di bumi. Tetapi suaranya, bisikannya, kata batinnya itu melangit. Dekat sekali dengan Allah. Maka bawalah doa-doa Bapak Ibu ya di dalam sujud. Qabiltu, boleh. Ya, qabiltu bil ijazah. Bunda Susan, silakan. Saya serahkan ke Bapak Ibu semua qabiltu. Amin. Ya, silakan. Maka bawalah doa-doa itu di dalam sujud Bapak Ibu. Bismillah, ijabah. Tapi disclaimer, perhatian, amin. Udah kita ya, perhatian. Amalan ini bersanding dengan mohon ampun. Tanpa Bapak Ibu mohon ampunan kepada Allah ini tidak jalan. Jadi bersanding dengan itu, kayak ini ya, apa jurusnya mana rezeki itu saling terkait dan terkelindan dengan jurus-jurus yang lain. Sama doa ini, Allahumma rizukna mahroja, itu bersanding dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Lalu kemudian baiknya lisan kita kepada orang lain, baru nanti jalan itu doanya. Ini jaga nih, jangan sampai melukai orang lain, jangan sampai mencela orang lain, jangan sampai menyebarkan aib orang lain, tetapi banyaklah beristighfar, memuliakan, menyanjung, memberikan penghormatan kepada orang lain.
Maka doa singkat ini nanti relate, bekerja energinya, dan mudah sekali segala urusan Bapak Ibu diberikan banyak jalan keluar tak disangka-sangka. Doa ini dirutinkan, jangan lupa di sujud terakhir ya. Nah, inilah amalan singkat tolak sulit hidup. Langsung dapat banyak ketemu jalan keluar. Singkat, padat, jelas, dan tepat. Makjleb, insya Allah ya. Demikian Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, setengah jam tepat Bunda Dina telah saya bacakan ya. Fadilah-fadilah Bunda Susan sujud terakhir. Oke. Ada pertanyaan, langsung aja ya Bunda Pita ya. Ada pertanyaan ya, saya jawab ya. Tampilkan teks. Mana ya? Bunda Dina bisa dibacakan yang ini? Bacanya di mana? Yang di sini. Di mana Bunda? Yang ada di Google Meet tadi ada tanya. Yang di Google Meet. Oke, ada pertanyaan Bunda Dewi Kartika ya. Mau tanya, sebelum tahu doa ini saya di sujud terakhir biasanya baca Allahumma ini as'alukal husnul khatimah, Allahumma arzuqni taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabitna ala dinik. Yang saya tanyakan, apa kebiasaan saya lebih baik diganti dengan doa ini atau digabung saja, atau bagaimana sebaiknya Bunda? Oh ya, alhamdulillah. Bunda Dewi Kartika ya. Saya masuk lagi ya, mohon maaf ya tadi saya kepental gitu. Ya. Jadi sudah punya amalan ya, bacaan itu ya. Sudah punya amalan. Lebih baiknya Bunda bisa tambahkan, enggak apa-apa. Ditambahkan. Jadi yang kemarin sudah biasa dibaca aja. Kayak saya misalnya, saya biasa baca Rabbik firli wali walidayya warahma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian kan di doubling ya. Pada saat salam itu kan ada juga ya. Nah, saya doubling juga di situ gitu. Kemudian sujudnya agak lama, ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi Allahumma rzuqna mahroja ini 11 kali itu cepat sekali ya, cepat sekali Bunda Dewi ya. Jadi enggak apa-apa, ditambahkan aja gitu ya Bunda Pita ya. Mungkin kalau di masjid ya, di masjid itu kan kita berarti mengikuti imam ya, tapi kan kalau kita agak lambat sedikit juga bisa. Nanti tinggal diukur aja ya, diukur aja kenyamanan dari Bunda Dewi seperti apa. Kalau yang saya pahami itu bisa ditambahkan gitu ya. Jadi nanti kita semakin banyak kan untuk masuk gua keajaibannya gitu ya. Nah, ada yang di Zoom ya, ada lagi pertanyaan yang di Google Meet Bunda Pita? Enggak ada ya? Ada yang di Zoom. Di Google Meet masih ada pertanyaannya? Dari Zoom, Bunda Tiara Dewi. Oh ya, Bunda Tiara, oke ya. Bunda Tiara tak buka. Wah, merdu mendayu. Bunda Murti ya benar. Bunda maklum di timur kadang terakhir mantu benar. Dari duta keren. Ya, oke. Di mana? Alhamdulillah beruntung banget bisa bergabung Bunda Ayu Windia. Alhamdulillah ya Bunda ya. Nggak bisa kehitung sambil kerja, yang penting sholawat sih. Oke. Oh, di bawah ya. Nah, Bunda Mbak Tiara. Ya, Mbak Tiara saya panggil Bunda enggak apa-apa ya, calon Bunda kok udah ketemu kok itu. Si doinya insya Allah cepat datang ya. Bun, izin bertanya, perbandingan presentasi ikhtiar dan doa itu baiknya berapa? Nah, untuk ikhtiar ini kan ikhtiar tuh ikhtiar langitan, ikhtiar bumi kayak gitu ya. Ikhtiar langitannya dan doanya itu bagikan 90% gitu. 90%. Nah, kemudian gerakan di dunianya itu berasanya 10%, tapi kemudian kayak tenaga kita dilipatkan, akhirnya bisa mengerjakan banyak tugas gitu. Jadi nanti ngalir Mbak Tiara, nanti ngalir ya, mengalir dengan sendirinya. Yang penting ya Bunda Tiara, semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, semakin bertambah amalannya, justru akan didekatkan dunianya gitu. Saat dekat dunianya, jangan dikerjakan sendiri, disepil, dikasihkan ke karyawan gitu Mbak Tiara. Kalau dipegang sendiri semua, itu enggak mampu. Kayak saya misalnya, usaha makin besar, dihandle sendiri semua, ya saya enggak istirahat. Ya kan Bunda Dina? Akhirnya kita butuh ada skill membina orang lain di rumah kita. Makanya ngajinya enggak pernah selesai. Gitu kan? Ngajinya enggak pernah selesai karena hajat kita terus berkembang ada gitu. Ya. Berkembang ada terus-menerus gitu kan. Nah, pada waktu sudah dapat yang ini, kemudian kita doa lagi karena ada persoalan yang itu, kayak gitu kan. Kemudian kita ada hajat yang satunya lagi. Makanya ngajinya enggak pernah selesai, Bapak Ibu. Gitu kan? Ya. Jadi ikhtiarnya dan doa gitu ya. Ini bagikan ikhtiar langitannya ya 90% gitu. Nanti
dunianya gitu ya terasanya ringan. Tapi kalau misalnya Mbak Tiara mengutamakan dunianya yang banyak gitu ya, kempis-kempis bener. Nah ini bertahap ya, bertahap nanti dibanyakin amalan langitannya, lebih tertata, lebih nyaman, kita jiwanya juga menjadi lebih tenang gitu Mbak Tiara ya. Tentu presentasinya makin diperbanyak untuk akhiratnya. Nah mungkin Bunda Pita nanti bisa ditambahin kalau saya seperti itu. Karena mungkin sudah jalannya, ya sudah makomnya. Saya kan sudah setengah abad lebih Bunda Dina. Ya, kalau Mbak Tiara nih masih unyu-unyu kayak gitu kan. Masih unyu-unyu, bisa jadi dunianya masih banyak. Enggak apa-apa. Tapi nanti makin ditambahin. Apalagi sudah ikut RFFLOP. Ada terus amalan-amalan baru. Ada terus, makanya ikuti gitu ya. Ikuti dan kemudian rutin dipraktekkan. Jadi akhirnya nanti menggunung nih amalan langitannya, justru dunianya dipermudah. Itu tuh aneh tapi nyata gitu ya. Nah seperti itu ya, pertanyaannya sudah saya jawab ya, insya Allah jelas. Terima kasih Bunda Susan dan Bunda Pita, Bunda Dina. Terima kasih sama-sama Bunda Maya, alhamdulillah. Ya demikian Bunda Pita, pertanyaan saya sudah jawab ya, kemudian materi juga saya sudah sampaikan, semoga bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya kembalikan ke Bunda Pita, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan. Yang di Google Meet bisa di off dulu Bunda. Biasa, diingatkan. Oke, terima kasih Bunda Susan atas pencerahannya pada malam hari ini. Jadi zikirnya itu pada saat kita sholat ya teman-teman semuanya. Barangkali tadi awalnya kita salah persepsi gitu, belum tepat kita zikirnya yang kayak apa gitu. Menduga-duga, oh ternyata zikirnya ada di saat kita sujud terakhir gitu ya. Insya Allah dengan kita mendapat amalan ijazah dari Bunda Susan ya, kita menjadi tambah semangat lagi gitu ya dalam memproyeksikan keinginan-keinginan kita pada saat kita sedang dalam kondisi apapun gitu, terutama dalam ibadah ya, ibadah di saat kita sujud dan ya, menggugurkan semua dosa-dosa kita kan simbol dari sujud itu kan kita kepala itu menunduk ke tanah, artinya kita mengakui bahwa Allah itu pencipta kita, kemudian dengan simbol kepala kita merunduk ke dalam tanah itu ternyata ya simbolisnya itu dosa-dosa kita itu jatuh berguguran gitu. Apalagi terlebih di ini ya, di atas otak kita itu ya, otak yang atas itu kan otak primata itu tempat berkumpulnya hawa nafsu. Dengan kita rajin-rajin berdoa, rajin-rajin bersujud gitu kepada Allah, insya Allah ya kita akan selalu terjaga dalam artian hawa nafsu kita itu bisa kita kendalikan gitu. Kita kendalikan keinginan-keinginan kita yang belum tepat selama ini gitu. Seketika segera merunduk, itu juga merupakan simbol dari menurunkan garis kebenaran yang kita miliki ya, betul kan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, mudah banget mempraktekannya dalam sholat 5 waktu bisa, sholat pokoknya semua sholat ya Bunda Susan ya, mau sholat taubat juga bisa makin tenang dan bacaannya juga cukup singkat, jadi teman-teman mudah menghafal gitu ya. Jadi insya Allah makanya bertahan terus gitu, karena selalu ada ilmu baru di RFFLOP. Dan dari sekian banyak ilmu yang pernah Bunda Susan ajarkan, praktek-prakteknya kepada kita, nanti ambil mana yang sudah membuat nyaman dari teman-teman selama ini apa gitu. Kalau mau ditambahi silahkan, kalau mau diganti juga boleh. Intinya gitu, Allah itu tidak membebani kita dengan suatu amalan yang harus semuanya bisa gitu, karena nobody is perfect, tidak ada orang yang sempurna bisa menjalankan semua amalan apal plek ketiplek seperti Rasulullah. Kita kelasnya bukan nabi gitu ya. Kalau Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan gitu. Satu Al-Quran beliau hafal tanpa harus bisa membaca, karena memang beliau adalah orang yang terpilih. Tapi mudah-mudahan dengan amalan yang bisa kita persembahkan kepada Allah yang terbaik, apa yang bisa kita punya gitu kan, Allah itu bisa meridhoi kita setiap langkah, setiap saat, setiap waktu, sehingga apapun kondisinya kita selalu tadi tetap wow keren gitu. Saya tidak peduli apakah ini musibah atau ini anugerah, yang penting saya tetap bersyukur, jiwa saya tetap tenang, berlian saya tetap kinclong gitu kan ya, terus dipelihara itu gitu kan. Kalau kita nggak mau belajar rutin itu kita nggak bisa istiqomah gitu ya, istilahnya keluar kemudian masuk, keluar kemudian masuk, ini bingung sendiri gitu. Energinya juga bingung gitu ya,
kuantumnya juga bingung ini orang maunya apa gitu. Udah masuk ke kuantum lepas lagi gitu. Intinya seperti itu teman-teman, hanya penggambaran aja gitu ya. Dan kemudian saya juga izin mengingatkan buat teman-teman semuanya, besok adalah hari Jumat, saat yang tepat untuk melakukan wakaf, sedekah, kemudian infak atau apapun yang bisa teman-teman keluarkan. Meskipun akhir bulan, kalau kayak saya tanggal sedang indah-indahnya gitu ya. Kalau udah susah sih setiap tanggal indah selalu. Tapi bagi saya pun karena saya sudah mau kerja ya indah selalu gitu. Gitu. Jangan dipikirkan realita gitu. Tapi Kuantumnya ada. pikirkan uang. Nah, ya insya Allah uang itu selalu ada gitu, di mana di kuantum ada, tinggal kita tarik. Gitu ya teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap bahagia gitu, apapun selalu kondisinya kita tetap bersyukur dan wow keren gitu ya. Demikian apa tadi yang bisa kami persembahkan untuk teman-teman semuanya kajian privat RFF kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ya, Masya Allah ya. Tetap solid ini ya dari awal sampai akhir teman-teman, ini sudah saya perhatikan gitu ya pergerakannya dari awal sampai akhir, mengikuti terus, entah itu ya ada yang buka tutup kamera karena memang kondisi kita masing-masing ya. Kayak saya juga tadi harus ngejar-ngejar si bocil gitu ngurusin. Ada orang yang telepon minta ketemu sebentar di luar, oke nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita tetap semangat dalam bergerak, beribadah, bermuamalah ya, bermuamalah dengan Allah yang jual beli kebaikan dengan Allahnya, supaya membuat Allah jatuh cinta sama kita. Jadi Allah jatuh ridhonya, jatuh keajaibannya buat kita semuanya. Siapa yang mau ajaib katakan saya, masih semangat kan? Hampir jam 23, hampir jam 11 malam kita semangat serang semuanya. Kalau udah ibadah itu rasanya on terus ya teman-teman ya. Kalau udah cinta sama ibadah itu rasanya tetap on terus gitu. Saya jamin pasti itu akan terjadi buat kita semuanya. Itu nggak ada rasa ngantuk atau bagaimana gitu ya teman-teman. Oke, dari saya mohon maaf apabila banyak ketidaktepatan dalam tutur kata, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa membawa dampak dan manfaat buat kita semuanya dan menjaga keistiqomahan kita semuanya bersama-sama. Mari kita tutup bersama-sama dengan closing statement dari Bunda Susan dan doa kafaratul majelisnya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan Bunda Pita, Bunda Dina seluruhnya. Ya, Bunda Susan. Ya di mana yang di sini ya? Kita tadi telah belajar ada wirid singkat ya, doa singkat yang untuk bisa menghindarkan diri dari kesulitan kehidupan ya. Saya testimoni aja memang lebih nyaman saat pakai doa itu ya, dipakai rutin gitu ya, kayak lapang aja, makin lapang seperti itu kan ya, semakin mudah kayak gitu, dan ketemu kayak solusinya itu kayak hadir aja kayak gitu, karena kan memang Allah marzukna mahroja, ya Allah berikanlah saya jalan keluar kayak gitu. Kalaupun ada yang belum terrealisasi, udah tenang toh, udah pasrah aja kepada Allah kayak gitu. Nanti saatnya tiba ya nanti akan ada, yakin kayak gitu ya. Nah alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu saya sarankan saat Bapak Ibu membaca itu perasaannya merasakan ini apa namanya bahagianya. Karena apa? Karena akan diberikan jalan keluar gitu. Kemudian pikirannya menerjemahkan, ya Allah berikan aku jalan keluar. Kemudian bisa dirubah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku jalan keluar. Tarik, terima kasih, di sana ada syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan jalan keluar untukku. Kemudian aplikasikan realita nyata. Ini adalah untuk memajukan kita lebih bisa cepat mendapatkan realisasi LOP. Ini Bapak Ibu kuncinya ya. Kalau ya Allah berikanlah berarti kan belum. Tapi terima kasih ya Allah bagikan sudah. Itu nanti akan mempercepat realisasi dari doa ataupun hajat kita, LOP kita yang telah kita lakukan. Walaupun artinya ya Allah berikanlah, tetapi di diri kita tuh munculkan ada kesyukuran. Nah ini kan sebagai tambahan ya, sebagai tambahan, nanti Bapak Ibu akan lebih mudah di dalam kehidupan. Apa sih persoalannya? Seperti itu ya, akhirnya menjadi lebih mudah aja. Demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Apa yang saya sampaikan insya Allah kedepannya juga makin ada lagi gitu ya. Apa sih yang perlu kita amalkan? Insya Allah juga semakin menambah ya keyakinan kita, justru malah semakin mudah ya, semakin mudah kehidupan kita. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan Bapak Ibu bukan menyulitkan kehidupan kita, bukan. Bapak Ibu saat diberikan ada amalan kayak Ayah Ahmad tadi ya, itu kok butuh Bunda gitu, dengan senang gitu ya, dengan senang. Karena apa? Pada saat kita diberikan amalan itu bukan memberatkan sebenarnya, tetapi justru meringankan beban kehidupan kita.
Jadi Allah memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita ibadah, perbanyak ibadah, bukan memberatkan kehidupan kita, justru memperingan. Kita pahami itu Bapak Ibu. Ya, akhirnya senang dengan amalan-amalan langitan, dan dunianya akan malah mengejarnya, akan mudah sekali. Ya, mengejar Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu semua, kita jumpa ya, ada di grup WA, nanti bisa dibuka Bunda Pita, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, yang di Zoom infak terbaik di grup sana ada 3 pertanyaan ya Bunda Pita ya. Belum saya jawab, insya Allah akan saya jawab besok Bunda Pita ya. Kemudian ada rekaman, itu ada 2 rekaman, itu masih diproses ya. Satu kelihatannya udah jadi, cuma tayangnya itu malam kelihatannya, jadi saya belum bisa share gitu. Sudah jadi 1 ya, yang Bunda Pita Q&A gitu ya, menjawab ada question and answer gitu ya, itu udah jadi, tinggal saya share ya. Bapak Ibu banyak yang bertanya ya, yang di Zoom infak terbaik itu ada ya 1 YouTube-nya udah jadi, tinggal yang YouTube-nya dari saya yaitu rahasia LOP ya, rahasia LOP mana rezeki, dan kemudian ada amalan 3A, nanti saya share ada di grup sana ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dari saya apabila ada ketidaktepatan, dan juga bersama Bunda Pita kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya mohon maaf dari Bapak Ibu, dan kepada Allah kita mohon ampunan sebesar-besarnya. Ya, mari kita untuk mohon ampunan kepada Allah melalui doa penutup kafaratul majelis. Insya Allah bismillah Allah akan mengampuni kita seluruhnya. Mari bersama-sama jar dan semangat Bapak Ibu, doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.